Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Maudiwah Dania Syam dengan NIM L021211074. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Biologi Perikanan kelas D. Jurnal yang saya ambil menjelaskan permasalahan mengenai use of otolith chemistry and acoustic telemetry to elucidate migratory contingents in Barramundi Let's Calcalifer. Atau dalam bahasa Indonesia berarti penggunaan kimia otolit dan telemetri akustik untuk menjelaskan kontingen migrasi ikan barramundi atau ikan kakap putih. Selanjutnya adalah pendahuluan. Perilaku yang terkait dengan perkawinan dan reproduksi adalah penentu utama karakteristik evolusi, ekologi, dan perilaku spesies, dan dapat sangat bervariasi di antara individu dalam spesies. Variasi intraspesifik dalam perilaku reproduksi secara tradisional telah dipelajari dalam konteks perbedaan jantan dan betina, tetapi ada pengakuan yang berkembang bahwa variasi dalam jenis kelamin tersebar luas di banyak taksa, dan bahwa evolusi sering memunculkan keragaman fenotip reproduksi, bukan satu fenotip jantan dan betina yang terbaik untuk setiap spesies. Apa itu migrasi? Migrasi merupakan aspek mendasar dari perkawinan dan reproduksi pada banyak ikan, dan karakteristik migrasi spesies harus dipahami dengan baik untuk pengembangan konservasi yang ditargetkan. Strategi pengelolaan dan kebijakan, variasi intraspesifik dalam perilaku migrasi sangat umum terjadi pada ikan. Misalnya, banyak spesies menunjukkan migrasi fakultatif, juga dikenal sebagai migrasi parsial, di mana populasi terdiri dari individu simpatrik yang bermigrasi dan tidak bermigrasi. Komponen populasi menunjukkan perilaku migrasi yang berbeda secara konsisten disebut sebagai kontingen. Selain itu, banyak spesies menunjukkan atau melewatkan pemijahan di mana beberapa individu dalam populasi gagal berkembang secara seksual, dan karena itu tidak bermigrasi dalam beberapa tahun karena status nutrisi yang buruk atau faktor yang lainnya. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai ikan barramundi Let's Calcalifer atau kakap putih. Barramundi atau ikan kakap putih adalah ikan perciform besar yang berasal dari famili Latidae yang hidup di pesisir dan perairan tawar di seluruh wilayah Indo-Pasifik Barat, termasuk India, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Cina Selatan, Taiwan, Semenanjung Malaya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Barramundi adalah hermafrodit protadromus berurutan, berkembang awalnya sebagai jantan di usia 3-5 tahun, kemudian menjadi betina pada usia 4-8 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan data yang dikumpulkan dari studi telemetri akustik dan analisis kimia otolit untuk memeriksa variasi individu dan antar populasi dalam strategi sejarah hidup barramundi di sungai-sungai Northern Territory Australia. Data ini digunakan untuk meninjau kembali prinsip model riwayat hidup umum untuk ikan barramundi, dan model riwayat hidup yang direvisi disajikan dengan mempertimbangkan informasi dari studi saat ini dan sebelumnya. Metode penelitian yang pertama adalah pengambilan sampel dan analisis air. Yang kedua adalah persiapan otolit dan analisis isotop SR. Dan yang ketiga adalah telemetri akustik, yaitu telemetri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau operator sistem. Kata telemetri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang artinya jarak jauh dan metron yang artinya pengukuran. Yang pertama adalah pengambilan sampel dan analisis air. Sampel dikumpulkan dari Sungai Delhi pada bulan Oktober tahun 2012.
Sungai South Alligator pada bulan November 2013 dan Sungai Mary dan Roper pada bulan November 2014. Salinitas dari setiap sampel air diukur di lapangan menggunakan pengukur kualitas air dan nilai salinitas dinyatakan sebagai satuan tanpa dimensi pada skala salinitas. Sampel disaring di lapangan menggunakan 0,2 mm filter jarum suntik yang disimpan dalam botol polietilin 50 ml yang dicuci dengan asam, didinginkan pada suhu 48 derajat Celcius dan dipindahkan ke The University of Melbourne untuk analisis. Metode yang kedua adalah persiapan otolit dan analisis isotop SR. Setiap ikan diukur hingga 5 mm terdekat dan otolit dikeluarkan dan ditempatkan di dalam amplop kertas atau botol plastik. Dalam persiapan analisis, satu otolit dari masing-masing ikan ditanam dalam resin epoksi 2 bagian dan dipotong melintang hingga ketebalan 300 mm melalui primordium menggunakan gergaji dengan kecepatan rendah. Bagian-bagian tersebut dipoles menggunakan lapping film, dibilas dengan air deionisasi, dikeringkan dengan udara, dan dipasang pada slide kaca menggunakan resin epoksi. Yang ketiga adalah metode penelitian telemetri akustik. Ikan untuk penandaan dengan pemancar akustik dikumpulkan dengan perahu electrofishing dan diukur hingga 5 mm terdekat. Pemancar tersebut ditanamkan melalui pembedahan ke dalam rongga peritoneum pada 25 ekor baramundi yang dimulai pada tanggal 8 hingga 16 Oktober 2013. Ikan dibius dengan akui dan ditempatkan di buaian penahan busa berbentuk V yang dilapisi dengan kain penyerap yang dibasahi. Kesimpulannya adalah ikan baramundi cenderung tumbuh lebih cepat pada saat hidup di air tawar daripada saat tinggal di habitat air asin. Proporsi yang lebih tinggi dari ikan muda memasuki air tawar selama bertahun-tahun, aliran yang lebih tinggi daripada bertahun-tahun di aliran yang lebih rendah. Oleh karena itu, keputusan individu baramundi tentang apakah akan bermigrasi ke air tawar atau tidak selama fase juvenil atau bermigrasi ke muara untuk bertelur sebagai pejantan dapat mewakili pertukaran antara reproduksi untuk tumbuh lebih cepat, biaya energi dan risiko kematian yang terkait dengan imigrasi, ketersediaan habitat air tawar berkualitas tinggi seperti dataran banjir yang tidak terganggu yang tergenang selama musim hujan, kemungkinan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi hal tersebut. Jika lebih banyak ikan mengadopsi sejarah kehidupan muara yang tumbuh lebih lambat dalam sistem dengan hidrologi dan habitat air tawar yang terganggu, produktivitas perikanan baramundi dan kemampuan mereka untuk mempertahankan tekanan penangkapan ikan mungkin akan terpengaruh. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.